Kembali lagi dengan saya, Antonius Doni Sukma Pratama dari Prodi Akuntansi semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi perubahan diri untuk memasuki era new normal dengan menggunakan teori POAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang POAC yang saya buat dalam menghadapi era new normal atau hidup dengan normal dalam tatanan protokol kesehatan di mana kita diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasanya. Sebelum saya menjelaskan semuanya apa yang saya peroleh, sebelumnya apa sih POAC itu? POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama, planning. Planning itu adalah sebuah rencana yang ingin kita capai. Yang kedua, organizing. Organizing yaitu mengorganisasikan dari planning yang telah kita buat menjadi beberapa bagian serta siapa saja yang terlibat dalam planning yang kita buat. Kemudian yang ketiga, actuating. Kita akan mengeksekusi planning yang kita buat dengan sumber daya yang telah ada. Kemudian controlling. Controlling yaitu meninjau kembali apa yang telah kita lakukan dalam planning tersebut. Jika kita menemukan planning yang belum terselesaikan, maka kita meninjau kembali planning yang telah kita buat. Kemudian langsung saja kita membahas tentang POAC yang telah saya buat dan jangan lupa simak terus video ini ya. Setelah beberapa saat kita menjalani daring atau kuliah online karena wabah COVID-19, kini saatnya kita memasuki era new normal atau hidup dengan tatanan baru dan mematuhi protokol kesehatan. Di dalam era new normal ini, kita tentunya tidak harus berdiam diri, tetapi kita harus aktif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dari POAC yang telah saya buat ini, tentunya bisa memudahkan teman-teman untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Kemudian sebelum masuk ke planning saya, yaitu dari POAC ini tujuan saya dalam memasuki pembelajaran di era new normal ini yaitu semangat dan belajar serta aktif dalam mengikuti organisasi dan kegiatan di kampus. Kemudian kita masuk ke POAC yang pertama yaitu planning atau rencana tujuan yang ingin saya capai. Planning yang pertama yaitu bangun pagi dan beres-beres rumah. Karena saya di kosan, saya ikut dengan nenek dan kakek, kemudian saya harus membantu nenek dan kakek saya untuk beres-beres. Kemudian planning yang selanjutnya, melakukan pola hidup bersih dan sehat. Tentunya di dalam era new normal ini kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat supaya kita terhindar dari wabah virus tersebut. Kemudian membeli hand sanitizer dan membeli masker, karena kedua hal ini adalah alat untuk melindungi kita untuk tidak atau supaya tidak terjangkit virus tersebut atau terhindar dari virus tersebut. Kemudian planning yang selanjutnya membawa bekal untuk di kampus, karena dengan membawa bekal kita bisa tahu makanan ini layak untuk dimakan dan higienis. Kemudian selanjutnya yaitu masuk kuliah setiap hari. Planning yang selanjutnya semangat dalam belajar di rumah maupun di kampus.
walaupun kita di era new normal ini harus bersemangat dalam belajar maupun di rumah atau di kampus kita harus semangat. Kemudian planning yang selanjutnya yaitu mengikuti organisasi dan kegiatan di kampus. Hal ini untuk memberikan saya atau menjadikan saya untuk bagaimana caranya hidup di tengah-tengah masyarakat, makanya saya mengikuti organisasi atau kegiatan di kampus. Kemudian planning yang selanjutnya mengurangi begadang sampai malam. Yang kedua yaitu organizing atau melakukan rencana tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu bangun pagi jam 5, kemudian beres-beres rumah, menyiapkan buku, menyiapkan bekal yang mau dibawa ke kampus, berangkat jam 7.30 dengan mengendarai motor. Kemudian selanjutnya tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan saat telah pulang dari bepergian, kemudian melakukan pola makan yang cukup. Selanjutnya membeli hand sanitizer untuk stok pribadi dan saat untuk bepergian. Kemudian membeli masker untuk stok pribadi saat bepergian. Memakai masker saat ke kampus. Kemudian selanjutnya aktif dan semangat belajar di kampus dan di rumah. Dan selanjutnya menjadi pengurus BEM dan UKM. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin berkecimpung dalam organisasi dan kepengurusan di kampus. Selanjutnya memanfaatkan waktu untuk belajar saat malam hari dan mengurangi bermain game sampai larut malam. POAC yang ketiga yaitu actuating. Ketika bangun, kemudian saya beres-beres rumah karena saya di rumah itu bersama kakek dan nenek. Selanjutnya menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan cara berolahraga yang cukup dan pola makan yang teratur. Kemudian selanjutnya menyiapkan bekal makan dan botol minum di atas meja. Menyiapkan hand sanitizer sebelum berangkat ke kampus. Kemudian selanjutnya menyiapkan masker sebelum berangkat ke kampus. Karena semua hal ini kalau tidak disiapkan, saya sering lupa. Kemudian actuating yang selanjutnya menyiapkan helm, jaket dan sepatu. Kemudian lebih aktif dalam mengikuti organisasi serta kegiatan kampus. Yang pertama tadi planning, yang kedua organizing, actuating, dan yang keempat controlling atau mengontrol plan atau rencana yang belum berjalan dengan lancar. Controlling yang pertama yaitu terkadang masih bangun kesiangan sehingga tidak sempat beres-beres rumah. Kadang saya jika begadang sampai larut malam, bangun pagi pun tidak bisa bangun sampai jam 5 dan saya tidak bisa berberes-beres rumah. Kemudian plan atau rencana yang belum berjalan selanjutnya yaitu masih sering tidak aktif dalam mengikuti organisasi dan kegiatan kampus karena pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kemudian plan untuk mengontrol rencana yang selanjutnya yaitu terkadang sering bergadang sampai larut malam. Nah, ternyata mudah ya membuat POAC yang menjadi tujuan dalam hidup kita.
Tentunya dalam memasuki era new normal ini, kita kembali melakukan aktivitas seperti biasanya supaya tidak bermalas-malasan. Nah, jadi kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan POAC, langsung saja bisa membuat atau mengikuti supaya tujuan teman-teman yang akan teman-teman inginkan bisa tercapai. Demikian dari saya, salam sehat dan terima kasih.